Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi 3 resep cookies yang sangat kekinian. Ini masih jarang ya dibuat. Jadi kita langsung saja ke resep pertama. Akan membuat cookies yang super enak dan super mewah ya. Karena ini memakai bahan-bahan pilihan. Ini cookies tersultan ya teman-teman. Belum banyak yang jual, belum banyak yang bikin, makanya kita langsung bikin saja. Untuk adonan cookiesnya ini ada mentega, gula halus, susu bubuk, dan terigu. Kita campur mentega dengan gula halusnya. Kita aduk memakai whisk seperti ini sampai mentega sama gula halusnya tercampur ya. Teman-teman bisa menggunakan campuran antara butter dengan margarin atau butter saja ya. Sesudah tercampur seperti ini, kita tambahkan susu bubuk dan terigunya. Ini saya gunakan terigu protein rendah ya, biar lebih renyah. Dicampur lagi dengan tangan seperti ini ya, agar lebih mudah. Pastikan saja tangannya harus bersih ya teman-teman. Diuleni sampai menjadi adonan yang dapat dipulung ya, atau dapat dibentuk gitu. Seperti ini. Tidak membutuhkan waktu lama ya teman-teman. Hasilnya seperti ini sudah dapat kita gunakan. Siapkan baking paper, lalu bingkai perata adonan ya, biar nanti hasilnya lebih rapih. Kalau teman-teman tidak ada, tidak mengapa, dicetak seperti biasa saja atau menyesuaikan dengan selera, tidak apa-apa. Ini saya ratakan seperti ini, lalu tusuk-tusuk dengan garpu biar nanti adonan yang atasnya bisa menyerap ke dalam adonan cookiesnya ya, jadi nantinya rasanya lebih enak ya gitu teman-teman. Tusuk-tusuk seperti ini. Oh ya, tadi saya keluarkan dulu dari loyangnya ya, agar lebih gampang untuk mencetaknya. Setelah seperti ini baru kita masukkan ke dalam loyang. Ini kita siapkan oven yang sudah dipanaskan. Sudah panas baru kita masukkan adonannya di oven sampai setengah matang. Sambil menunggu kita siapkan ini mentega, susu bubuk, air, madu, gula pasir, almond slice, ini pumpkin seed, kismis hitam, kismis kuning, goji berry, dan cranberry. Ini benar-benar sehat dan enak ya teman-teman. Ini masukkan dulu susu ke dalam air ya, dilarutkan seperti ini sampai susunya semua larut dan tidak ada yang bergerindil ya. Oh ya, lupa, ini ada dulce caramel ya. Teman-teman bisa membelinya di toko kue. Masukkan, campurkan mentega dengan gula pasir seperti ini. Lalu madunya ya, ini spesial sekali dan sangat sehat karena ini menggunakan madu asli ya teman-teman, seperti ini. Lalu ini kita panaskan, nanti baru dicampur dengan susu dan bahan-bahan yang lainnya. Ini kita panaskan di api sedang saja, cenderung kecil ya, karena ini nantinya gampang sekali takutnya gosong ya. Ini cepat sekali melelehnya, dan ini kan ada madu, jadi jangan dengan suhu yang terlalu tinggi ya, takutnya nanti madunya rusak. Dicampur seperti ini sampai menteganya meleleh dan tercampur dengan gula dan madunya. Setelah tercampur baru kita masukkan susunya seperti ini. Diaduk lagi sampai mendidih ya teman-teman, sampai agak mendidih.
tidak terlalu mendidih meletup-letup gitu ya, cukup ada buih-buih kecil seperti ini. Baru kita masukkan ini biji-bijian dan buah keringnya. Teman-teman kalau tidak ada bisa menggunakan kurma atau kacang-kacangan saja ya, boleh juga. Ini biar lebih enak dan tampilannya lebih menarik ya, karena berwarna. Ada warna hijau dari pumpkin seed, warna merah dari goji berry dan cranberry, warna hitam dari kismis, warna putih dari almond. Pokoknya ini rasanya juga enak banget. Ada kriuk-kriuk, ada seger-segernya. Ini dimasak sampai agak mendidih seperti ini, lalu matikan kompor. Baru kita masukkan ini glaze karamel ya. Ini banyak dijual di toko-toko kue ya teman-teman. Glaze dulce karamel. Jadi aroma karamelnya sangat enak. Ini benar-benar wangi ya. Baru dimasak gini aja ini udah wangi kemana-mana ya. Dicampur ini api kompornya sudah dimatikan ya teman-teman. Baru kita campur seperti ini sampai dulce karamelnya atau glaze karamelnya larut ya, sambil terus diaduk seperti ini. Ini setelah larut baru kita dikasih ke adonan yang tadi sudah setengah matang ya. Diangkat dulu dari oven kalau sudah setengah matang, lalu kita lapisi dengan adonan ininya ya, adonan madu dan kacang-kacangan ini. Ini rasanya benar-benar enak, belum banyak yang bikin ya teman-teman. Ini diratakan saja seperti ini agar semuanya kebagian ya, setiap bagian kebagian dengan buah keringnya ataupun dengan kacangnya. Ini kalau setahu saya ini belum ada ya yang jual cookies seperti ini. Kalau yang bikin untuk di rumah mungkin udah ada, tapi belum banyak ya teman-teman. Tidak setenar nastar atau putri salju ya. Ini masih jarang, jadi bisa banget teman-teman bikin agar nanti pas ada tamu, pas lebaran itu tamu saudara-saudara ke rumah bisa mencicipi kue yang enak ini, yang dengan varian yang sangat berbeda. Ini nanti madunya akan terasa sekali ya. Ini setelah seperti ini kita oven lagi sampai matang. Ini setelah matang, tadi saya lupa memvideo, saya sudah membagi-baginya seperti ini ya. Ini sudah dibagi. Kalau mau rapi seperti ini bisa teman-teman menggunakan penggaris ya, diukur dulu jadi ukurannya sama ya teman-teman, atau teman-teman boleh membuatnya lebih besar ya, dengan potongan lebih besar. Saya ini seperti ini aja biar nanti lucu ya dimasukkan ke dalam toplesnya. Ini setelah dikerat-kerat, diukur, baru kita potong ya, dipotong-potong seperti ini. Dan ini diusahakan motong-motongnya selagi panas ya, atau selagi hangat. Kalau nanti sudah dingin nanti bakal susah ininya, cookiesnya bakal jadi gampang remuk ya teman-teman. Jadi harus dalam kondisi masih panas. Kalau sudah dingin nanti pastinya bakal pecah ya gitu. Ini seperti ini dipotong-potongnya. Dan ini hasilnya. Bagus sekali kan, ada warna-warni dan ini enak banget. Madunya jadi kayak karamel gitu ya. Ini kita masukkan ke dalam toples ya, disusun biar lebih menarik. Kita rapihkan susunannya seperti ini. Ini dimasukkan ke toplesnya harus dalam kondisi sudah dingin ya. Dan ini sudah dipotong semuanya ya teman-teman. Potong dulu semuanya, biarkan dingin, baru setelah dingin kita masukkan ke dalam toples. Sudah jadi seperti ini.
Cantik sekali tampilannya. Ini wajib dicoba ya teman-teman, mudah sekali membuatnya. Lanjut ke resep kedua. Langsung ke proses pembuatan. Kita siapkan terigu protein rendah, gula halus, lalu kuning telur, susu bubuk, maizena, margarin, dan butter. Masukkan margarin ke dalam wadah. Saya gunakan merek Blue Band ya teman-teman. Dan lalu kita tambahkan juga butternya. Saya gunakan merek Wisman, sedikit saja ini. Lalu gula halusnya kita aduk-aduk dulu ya sebelum dimixer agar nanti tidak berterbangan ya gula halusnya. Jadi asal nempel aja, baru kita mixer sampai warnanya berubah ke agak putih. Lalu masukkan kuning telurnya, kocok lagi sampai mengembang ya, agak mengembang seperti ini dengan kecepatan tinggi atau sedang ya. Kalau teman-teman tidak punya mixer bisa dengan whisk, tapi lumayan agak lama ya. Hasilnya seperti ini. Tambahkan terigunya, makan terigu protein rendah agar hasilnya lebih renyah ya teman-teman. Kalau tidak ada tepung protein sedang disangrai ya. Lalu tambahkan susu bubuk, maizena. Kita campur, diaduk semuanya sampai tercampur rata. Seperti ini. Karena susah ini menggunakan tangan ya. Tangannya dipastikan sudah bersih ya teman-teman. Kalau ada boleh pakai sarung tangan. Sampai seperti ini. Lalu kita pindahkan ke alas adonan silikon ya, biar lebih gampang. Seperti ini. Lalu kita timbang masing-masing 7 gram ya. Ini rasanya premium ya, meskipun kebanyakan memakai margarin Blue Band, tapi karena ada penambahan butter Wisman, jadi ada wangi dari butternya ya. Kalau teman-teman ingin lebih premium bisa menggunakan Wisman semuanya. Tapi kalau untuk jualan agar lebih ekonomis bisa dicampur seperti ini saja. Jadi memakai Wismannya sedikit saja hanya untuk menambah wanginya saja ya teman-teman. Ini pengerjaannya boleh seperti tadi, ditimbang langsung dibulatkan, atau agar lebih cepat seperti ini, timbang dulu semuanya seberat 7 gram. Nanti kalau sudah terkumpul banyak baru kita bulatkan semuanya. Cara ini bakal jadi lebih cepat ya. Dan lakukan semuanya sampai adonannya beres dibulatkan sampai selesai seperti ini. Oh ya teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel saya. Dan yang udah, terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsira. Sudah seperti ini dibulatkan semuanya, disimpan di dalam wadah yang tertutup ya. Lalu siapkan loyang, diolesi dengan margarin atau boleh juga menggunakan baking paper ya. Ini segini saja agar tidak nempel saja. Lalu kita siapkan crumble red velvetnya ya. Ini saya beli yang masih agak kasar ya, jadi kita tumbuk dulu seperti ini agar lebih halus, atau teman-teman boleh menchoppernya ya sebentar saja. Seperti ini kita masukkan ke dalam putih telur, lalu masukkan ke dalam crumble-nya. Putih telurnya menggunakan sisa yang tadi adonan ya teman-teman, jadi tidak ada yang terbuang. Seperti ini, teman-teman boleh melakukannya banyak langsung boleh ya, ini sebagai contoh saja. Ini lalu dilumuri dengan crumble seperti ini sampai semuanya terlumuri ya dengan crumble-nya. Lalu tata di loyang, baru kita cetak ya menggunakan, ini saya gunakan kelingking karena jempol saya terlalu besar ya teman-teman.
Padahal ini namanya kue tamprine ya, cetakan jempol, tapi bukan sama jempol ya, malah sama kelingking karena jempol saya besar. Hasilnya seperti ini. Ini sudah beres satu loyang. Kita oven. Ini saya masih menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Jadi kuncinya kalau oven tangkring itu apinya jangan terlalu besar dan harus sering dibolak-balik ya. Apalagi kalau kita nyambil kerjanya. Ini sambil itu menunggu setengah matang, kita siapkan untuk adonan karamelnya. Ini ada coklat putih dan ini ada glaze karamel ya. Ini seperti ini, teman-teman bisa membelinya di toko kue atau dari online juga ya. Siapkan air, didihkan maksudnya ya, didihkan air. Setelah mendidih, matikan kompor, lalu masukkan ininya, coklat putihnya. Ini caranya ditim ya, karena coklat putih itu sangat-sangat sensitif ya, jadi harus ditim dan caranya seperti ini. Baru setelah mencair kita masukkan glaze karamelnya, diaduk terus sampai semuanya tercampur rata antara glaze dan coklat putihnya ya teman-teman. Ini kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga agar nanti mudah untuk memasukkan ke dalam kuenya ya. Ini kuenya udah setengah matang ya, yang tadi pertama saya masukkan. Ini siap untuk ditambah dengan adonan karamelnya. Ini wanginya benar-benar kecium kemana-mana ya teman-teman. Boleh coba ya teman-teman. Ini sangat jadi andalan. Kalau bikin ini hampir tetangga-tetangga kiri kanan mencium wanginya ya, suka ribut lagi siapa yang lagi bikin kue, karena ini wanginya benar-benar wangi banget. Apalagi kalau sudah ditambahkan dengan glaze karamel seperti ini, kita open sampai matang. Nah ini kalau sudah ditambah karamel ini lebih wangi lagi. Ini setelah matang kita pindahkan ke rak pendingin ya, seperti ini. Kalau tidak ada, teman-teman boleh memakai nampan ya yang udah dialasi dengan tisu atau kertas minyak seperti ini. Ini belakangnya udah benar-benar matang ya. Setelah dingin baru kita bisa pindahkan ke toples ya, seperti ini, disusun biar lebih cantik, dirapihkan ya. Jadi kue kering itu segala prosesnya menentukan ya, dari mulai kematangannya atau pas masukannya pas misalnya masih panas, nanti kan bisa mengurangi tingkat penyimpanan ya, jadi kurang awet gitu. Kalau benar segala prosesnya, ini bakalan awet sampai berbulan-bulan meskipun tanpa menggunakan bahan pengawet ya. Lalu kita tutup dengan selatip seperti ini agar benar-benar awet, renyahnya tahan lama ya, nggak ada udara yang masuk, sehingga waktu penyimpanannya pun akan lebih lama ya teman-teman. Apalagi kalau untuk dikirim jauh atau dijual, ini wajib ya pakai selatip seperti ini. Ini hasilnya seperti ini, bagus sekali kan, dan ini enak banget, wangi banget, teman-teman boleh mencobanya. Ini satu adonan tadi menghasilkan 5 toples seperti ini ya teman-teman, dan ini bisa dikatakan semi premium gitu ya, karena benar-benar rasanya ini sama kayak premium ya. Lanjut ke resep yang ketiga, ini matcha almond yang sangat kriuk. Yang pertama kita siapkan putih telur pastinya, lalu ada maizena,
ada mentega atau margarin, ada tepung terigu, dan gula halus. Yang pertama kita campurkan mentega atau margarin ditambah dengan gula halus. Kita mixer sampai semuanya tercampur rata dan berubah warna menjadi agak putih gitu ya. Lalu tambahkan putih telurnya, kocok lagi sampai warnanya berubah lagi ya, berubah lebih putih dan mengembang ya. Ini kalau teman-teman tidak punya mixer, bisa juga menggunakan whisk ya, tapi memang bakal membutuhkan tenaga yang lumayan ya, tapi bisa aja ya teman-teman. Jadi tidak usah terlalu terkendala dengan alat-alat ya, karena kita bisa menggunakan alat lain yang ada. Jadi kuncinya adalah kemauan dan hilangkan rasa malas aja ya. Jadi ini dari bahan sisa, daripada terbuang atau kita olah menjadi makanan yang biasa aja, kita buat lagi varian untuk mengisi toples lebaran ya. Ini jadi kue kering, ini sangat enak nantinya, hasilnya kriuk banget. Dan kue ini belum banyak yang buat, ini juga saya kasih nama sendiri dan dikreasikan bahan-bahannya sendiri juga ya. Ini ditambah dengan terigu, disaring dulu seperti ini biar tidak ada yang bergerindil-gerindil ya nantinya. Seperti ini. Ini menggunakan tepung terigu protein rendah ya, biar lebih kriuk nantinya. Lalu kita tambahkan maizena sambil disaring juga. Setelah ditambah maizena, baru kita mixer lagi ya sampai semuanya tercampur rata seperti ini, dengan kecepatan sedang atau maksimal juga tidak apa-apa ya. Dicampur seperti ini gampang banget kan, tinggal campur-campur, lalu tambahkan bubuk matcha dan pasta matcha ya teman-teman. Ini biar benar-benar wangi ya, jadi double perasanya dari bubuk matchanya dan dari pastanya juga, sekalian untuk menambah warnanya ya, biar warnanya nanti bagus ya, hijaunya. Lalu kita mixer lagi ya sampai benar-benar tercampur rata seperti ini. Ini udah jadi, ini tinggal kita cetak ya teman-teman. Ini adonannya seperti adonan bikin cake ya, atau bolu gitu. Ini saya gunakan kertas nasi ya. Kalau jadi ini alternatif bagi teman-teman yang tidak mempunyai baking paper, bisa menggunakan kertas nasi ya. Lalu kita masukkan adonannya ke dalam cetakan seperti ini. Kalau teman-teman tidak mempunyai cetakan seperti ini, bisa langsung dengan sendok saja. Jadi dibikin bulat-bulat ya, tidak usah kotak seperti ini ya. Ditaruh 1 sendok makan atau setengah sendok makan ke kertas nasi atau ke baking papernya, lalu diratakan dengan sendok setipis mungkin ya, sampai tipis seperti ini. Ini harus tipis gini karena biar crunchy ya. Jadi ini crunchy banget, kayak kue-kue di kemasan gitu ya teman-teman. Ini kalau menggunakan loyang yang diolesi mentega, ini nantinya susah untuk melepasnya kan, karena tipis banget, jadi nantinya gampang patah ya. Jadi solusinya, kalau teman-teman yang tidak mempunyai baking paper, bisa menggunakan kertas nasi seperti ini, dan ini bisa digunakan beberapa kali ya,
kertas nasinya, enggak sekali buang gitu, karena yang di pemakaian kedua atau ketiga pun ini masih enggak nempel ya nantinya. Nah, seperti ini diratakan dan dirapihkan agar nanti hasilnya bagus ya. Ini jangan terlalu tebal ya teman-teman. Kalau terlalu tebal nantinya gampang melempemnya. Jadi ini kayak adonan lidah kucing, tapi ini lebih tipis dan lebih renyah. Seperti ini, kita buka cetakannya, harus pelan-pelan ya. Nah, ini yang terakhir agak kegores ya, harusnya pelan-pelan sekali. Kita cetak lagi. Di bagian atasnya masih kosong ya. Ini teman-teman bebas saja menggunakan loyang atau menggunakan cetakan sesuai yang teman-teman punya ya. Jadi kalau nggak ada cetakan, boleh dengan langsung dioles saja dengan sendoknya, menggunakan loyang yang kecil juga tidak apa-apa. Yang penting dialasi dengan baking paper atau tidak ada dengan kertas nasi seperti ini, agar nanti gampang untuk melepasnya. Karena saya coba dengan kalau tidak pakai kertas nasi itu susah ya, nantinya retak-retak. Ini terakhir kita taburi dengan almond slice ya teman-teman. Jadi menambah rasa dan menambah cantik juga penampilannya ya dengan almond ini. Kalau sudah seperti ini siap untuk di oven. Siapkan dulu ovennya ya, sampai panas dulu ovennya, baru nanti kita bisa oven. Ini disimpan di rak atasnya saja ya, biar nggak cepat gosong dengan api kecil ya teman-teman, karena ini tipis jadi cepat sekali matangnya. Ini hasilnya seperti ini, cuman beberapa menit ya, jangan ditinggal-tinggal. Ini renyah banget. Kita coba. Masya Allah, nikmat sekali ya teman-teman. Ini cocok sekali ya dijadikan isian toples untuk lebaran nanti, atau ini dijual pun sebagai ide jualan. Ini bisa banget karena belum banyak yang bikin ya ini teman-teman. Ini semua kalangan pasti suka karena kerenyahannya ya, dan tidak enak pula. Makan banyak ini nggak bakalan kerasa ya, nggak seperti kayak kue kastengel atau putri salju gitu yang suka enak kalau banyak-banyak. Kalau ini enggak, karena ini benar-benarnya dan rasanya itu nggak berat ya, ringan gitu. Ini seperti ini kita susun setelah agak dingin. Jadi ini jangan lama-lama ya untuk dimasukkan toplesnya karena cepat sekali melempemnya. Seperti ini udah ditutup rapat dengan solasi ban ya, karena ini mau disimpan dulu ya buat nanti lebaran. Ini hasilnya seperti ini. Selamat mencoba teman-teman, insya Allah ini pasti berhasil, tidak akan gagal. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.